yang mana telah memberikan kita, oke, yang mana telah memberikan kita Islam beserta iman ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan juga kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya dan para sahabat Nabi yang baik yang selalu berpegang teguh kepada syariatnya dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, kepada teman-teman mahasiswa, di sini perkenalkan saya Wahyudin sebagai host akan membuka acara ini dan juga akan menutup. Di sini sudah ada narasumber 3 orang, di antaranya ada Bu Susan, Bu Tria, dan juga Bu Pipi yang nanti akan memaparkan hasil dari tugasnya atau dari penelitiannya. Eh, Agar tidak menyita waktu, saya serahkan kepada moderator yaitu Bu Widya. Waktu dipersilahkan. Pak Bu itu Bu Windy. Bu Windinya ada? Bu Windy kemana ya? Oh, Bu Windy nggak ada ya? Atau diganti ke sama Bu Widya Ada tuh? jalan. Bu Widya ada, Bu Oh, Widya? kan Bu Windy tuh. Ada Hmm. Bu Windy ya? Ya, saya serahkan ke Bu Windy. Mangga, silahkan Bu Windy untuk membuka eh, pengantar ke para narasumber. Silahkan. Bu Wid, Lagi di perjalanan kayaknya ya. Oh iya, tentu lagi di perjalanan mungkin ya. Jadi mungkin sementara akan saya handle dulu biar acaranya berlangsung dengan lancar. Di sini udah ada narasumber yaitu Bu Tria, Bu Susan, dan Bu Pipi. Kita langsung saja mendengarkan, menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Tria ya. Yang pertama Bu Tria dulu, Bu Susan dulu ya. Bapak dan Ibu silakan untuk disimak agar tidak gagal paham ya. Nanti setelah pemaparan selesai akan dibuka pertanyaan, 3 pertanyaan oleh kami. Nanti kemudian setelah selesai dilemparkan kepada teman-teman yang lain. Oke, saya serahkan untuk penyampaian yang pertama yaitu Bu Susan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat, Bapak Pengampu Mata Kuliah Perencanaan Pendidikan Islam, Dr. Haji Mulyawan Sapwandi Nugraha, MAG. Bu Susan, sinyalnya sepertinya ini ya. Ini belum bisa share screen ya? Share screen. Di kosan dulu Bu itunya Bu Susan dan teman-teman yang mau presentasinya mungkin dibuat kos dulu. Khususan kemana sinyalnya mungkin ya, Ini tapi ada. Pak, Oh ada. saya mau share screen tapi belum bisa gitu. Ya Oh iya silakan. dibuat kohos dulu mungkin Oh, atau Itu diumumin ya Pak pengaturannya. Rahmat ya? Ya, pengaturannya dari di Dari itu aja klik peserta Bu, klik peserta lalu jadikan co-host. sama saya Atau mau atau jadiin host iya sama Ibu. Oke, sebentar. Eh, peserta kemudian Hmm. Nih, Bu klik peserta, klik aja namanya misalkan Bu jadi siapa Bu Susan jadiin co-host gitu atau oh, wasit. oke. Ya silakan Bu Ah, Susan sudah. Oh iya, terima kasih.
Baik, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana caranya atau strategi penyusunan RAB pendidikan berdasarkan kajian literatur. Adapun latar belakang kajian ini, rencana anggaran biaya RAB pendidikan berfungsi sebagai instrumen penting yang menghubungkan perencanaan strategis lembaga dengan implementasi kebijakan anggaran. Sayangnya, praktik penyusunan RAB di banyak lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akurasi perencanaan kebutuhan, hingga lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan mensintesis pemikiran akademis serta literatur terkini mengenai strategi penyusunan rencana anggaran biaya pendidikan atau RAB. Ada 5 prinsip utama yang mendasari strategi penyusunan RAB pendidikan. Yang pertama yaitu integrasi antara perencanaan strategi dan penganggaran. Nah, ini biasanya di beberapa lembaga antara pihak yang merencanakan strategi dan penganggaran ini berbeda ya. Biasanya perencanaan dilakukan oleh akademik dan penganggaran biasanya dilakukan oleh bagian keuangan. Nah, ini harus ada integrasi atau hubungan gitu ya untuk menentukan penyusunan RAB. Yang kedua yaitu harus adanya partisipasi pemangku kepentingan. Jadi diusahakan dalam penyusunan RAB ini semua stakeholder yang berkepentingan ini dilibatkan. Kemudian yang ketiga harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi dalam menyusun RAB ini harus ada keterbukaan kepada semua stakeholder yang terkait dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi keuangan. Dalam penyusunan RAB sebaiknya menggunakan teknologi digital supaya bisa mempermudah dalam penyusunan RAB. Kemudian yang kelima yaitu harus adanya evaluasi dan pengendalian berbasis kinerja. Jadi apabila setelah menyusun RAB, kemudian implementasi, nah itu harus ada evaluasi supaya bisa diperbaiki dalam penyusunan RAB selanjutnya. Dari 5 prinsip penyusunan RAB itu ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Yang pertama yaitu integrasi perencanaan dan penganggaran. Memberikan keuntungan besar dalam memastikan konsistensi antara visi lembaga dan alokasi anggaran. Namun implementasinya sering terkendala oleh koordinasi antar unit yang kurang solid dan keterbatasan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Yang kedua yaitu partisipasi stakeholder. Keuntungannya memang memperkuat rasa memiliki dan transparansi, tetapi memerlukan kapasitas komunikasi dan koordinasi yang tinggi. Di lembaga dengan struktur birokrasi yang kaku, partisipasi cenderung bersifat formalitas. Kemudian yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keuntungannya memperkuat kepercayaan publik, namun membutuhkan sistem pelaporan dan audit yang matang. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan, keterbukaan dapat menimbulkan salah tafsir publik terhadap kebijakan anggaran. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Keuntungannya memang mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaporan, tetapi menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Kemudian yang kelima, evaluasi berbasis kinerja membantu mengukur efektivitas penggunaan dana, tetapi membutuhkan sistem indikator yang valid serta data yang akurat dan konsisten. Nah, selain yang 5 prinsip tadi, dari hasil kajian literatur ini ada model pengembangan kebijakan RAB pendidikan, model strategi 3E 1P gitu ya.
Tapi ini bukan menggantikan 5 prinsip tadi, ini untuk memperkuat. Jadi yang pertama yaitu efisiensi, analisis biaya manfaat. Jadi dalam melakukan penganggaran itu harus dianalisis dulu biayanya berapa dan manfaatnya bagaimana terhadap lembaga gitu. Yang kedua, pemerataan alokasi dana. Alokasi anggaran harus memperhatikan kesetaraan antar unit pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian evidence, keputusan berbasis data. Keputusan anggaran didasarkan pada data hasil evaluasi kinerja dan capaian program. Kemudian yang keempat, participation, harus ada pelibatan publik dalam RAB. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Kemudian, efektivitas penyusunan RAB pendidikan sangat dipengaruhi oleh 3 elemen kunci. Yang pertama yaitu budaya organisasi, yang kedua kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga dukungan kebijakan. Terkait budaya organisasi, saya memiliki pengalaman langsung gitu ya. Saya memiliki kepala sekolah yang PLT di tempat saya. Nah, definitifnya di sekolah A misalnya, ya. Saya sekolah B. Nah, sekolah yang definitif itu banyak muridnya 350, bosnya juga besar gitu ya. Nah, sementara saya sekolah kecil, murid hanya 98 orang dengan bos yang terbatas. Tapi pada saat beliau berhenti, justru di tempat kami di sekolah yang kecil gitu ya, karena memang di kami itu guru-gurunya bekerja sama, jadi kalau di sekolah tidak ada dana, kami tidak menuntut kalau ada kegiatan harus transport gitu. Kalau ada dana juga kami lebih mendahulukan yang honor, kemudian ada kalau ada kekurangan juga kami yang para ASN sering patungan gitu ya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Itu budaya di sekolah saya gitu. Nah, pada saat kepala sekolah tersebut pensiun, di sekolah kami, kepala sekolah itu tidak meninggalkan hutang 1 peser pun gitu ya, 100.000 pun tidak gitu. Jadi untuk sekolah kami tidak punya hutang, tetapi di sekolah yang bosnya besar itu sampai meninggalkan hutang 10 juta gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang budaya organisasi, budaya suatu lembaga itu bisa mempengaruhi penyusunan RAB pendidikan. Kemudian kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia ini memang untuk di sekolah-sekolah, terutama negeri gitu ya, yang menjadi bendahara itu terkadang kan guru gitu ya, tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan, hanya dipaksakan saja gitu ya. Jadi dipaksakan harus bisa mengerjakan menjadi bendahara dan membuat laporan gitu. Kemudian dukungan kebijakan juga ini memang sangat berpengaruh ya. Kadang kita menghadapi suatu kebijakan kalau suatu ide, tapi kalau tidak didukung oleh kebijakan ya yang nggak akan jalan gitu. Jadi memang dukungan kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan RAB pendidikan. Jadi kesimpulannya, keberhasilan penyusunan RAB pendidikan bergantung pada sinergi antar sistem, manusia, dan teknologi. RAB yang baik bukan sekedar mencatat angka, tetapi mencerminkan nilai-nilai manajemen strategis, akuntabilitas publik, dan orientasi hasil. Presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Susan atas pemaparannya. Kita langsung saja mungkin ya ke pemaparan hasil penelitian dari narasumber yang kedua, yaitu Bu Tria ya. Bu Tria udah siap? Iya, Pak. Ya. Udah. Oke, baik. Silahkan saya serahkan kepada Bu Tria. Ya, terima kasih. Mungkin di stop share screen-nya dulu. Belum, Bu? Di sini sudah ditutup? Udah Oh, belum, udah. Bu? Udah belum? Bentar.
Udah muncul? Sudah, Bu. Oh, udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator, kemudian kepada Bapak dosen pengampu Bapak Mulyawan atas kesempatannya untuk bisa presentasi pada hari ini. Untuk topik yang saya bawakan yaitu mengenai rencana pembiayaan, prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Susan terkait efektivitasnya, nah untuk di materi sekarang adalah prinsip efisiensi dan akuntabilitasnya. Nah, materi ini hadir dengan latar belakang bahwa pembiayaan pendidikan itu komponen fundamental, jadi yang menjadi penyokong untuk keberlangsungan suatu lembaga atau sekolah. Kemudian banyak tantangan yang muncul gitu terkait dengan pembiayaan. Biasanya menjadi topik utama yang selalu hangat dibicarakan gitu ya. Nah, tantangan muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembiayaan di pendidikan Islam. Kemudian ada juga data gitu ya bahwa anggaran pendidikan itu sudah dialokasikan tapi serapannya masih rendah. Kemudian dampaknya juga sedikit gitu ya. Di tahun sekarang juga di 2 tahun ini kan efisiensi ya disebutnya terkait dengan pembiayaan. Nah, kemudian banyak lembaga juga yang belum menyusun anggaran berbasis kebutuhan aktual. Dan terakhir, transparansi keuangan berpengaruh terhadap mutu pembelajaran, namun implementasinya masih rendah. Nah, untuk eh, efisien dan juga akuntabilitas ini menjadi pokok pembahasan di materi hari ini gitu ya. Bagaimana suatu lembaga bisa mengelola sumber dayanya untuk mencapai goals atau dampak gitu ya dari pembiayaan yang sudah dikeluarkan. Apa saja yang menjadi masalah? Yang pertama, sistem efisiensi dari lembaga, kemudian akuntabilitasnya dan bagaimana integrasi antara efisiensi dan juga akuntabilitas. Jadi kalau efisiensi itu lebih ke bagaimana cara lembaga untuk mengefektifkan sumber daya, kemudian akuntabilitas bagaimana nanti lembaga bertanggung jawab terhadap sumber-sumber keuangan yang diserap oleh sekolah gitu ya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan efisiensi, kemudian mengkaji praktik akuntabilitas, dan terakhir adalah model yang cocok seperti apa sih yang bisa diterapkan di lembaga supaya tujuan pendidikan dan tujuan lembaga itu bisa tercapai. Nah, dari hasil penelitian yang bersumber dari studi literatur gitu, yang pertama dari sisi efisiensi itu banyak lembaga yang hanya menyusun anggaran itu template gitu sama dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi diwariskan gitu antara satu RAB ke RAB tahun berikutnya gitu tanpa adanya analisis tertentu atau kebutuhan. Kemudian yang kedua, tidak terdapat mekanisme need assessment. Jadi kurangnya asesmen kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh lembaga di tahun ini yang mungkin berbeda dari tahun kemarin. Kemudian analisis biaya dan manfaat. Tidak sedikit juga lembaga yang mengeluarkan banyak anggaran, tapi ternyata dampak yang diperoleh itu tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan gitu. Yang keempat, ketidakefisienan muncul pada beberapa pos seperti operasional rutin, belanja yang bukan prioritas, dan juga duplikasi gitu ya dari program yang sebelumnya. Kemudian kondisi ini menghambat optimalisasi sumber daya dan menurunkan produktivitas lembaga. Jadi kurang ada inovasi gitu, hanya imitasi dari tahun sebelumnya. Nah, untuk akuntabilitas itu problemnya dominan dilakukan pada tahap ekspos atau setelah dana digunakan gitu baru eh, oh ternyata habisnya untuk posisi untuk pos A, B, C gitu. Jadi tidak ada penyesuaian antara rencana dan juga prioritas. Mungkin banyaknya insidentil gitu. Eh,
Bapak Ibu mohon maaf, terdengar atau berisik? Jelas, Bu. Oh, jelas. Ya, Jelas. kemudian saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, dokumen rencana pembiayaan belum transparan dan sulit diakses oleh stakeholder. Eh, apa ya, pembiayaan atau keuangan ini memang menjadi internal dari suatu lembaga atau kalau yayasan, kalau swasta itu yayasan gitu, maka memang ada sesuatu yang bisa diakses oleh guru-guru, diketahui, ada juga yang memang terbatas aksesnya. Nah, kemudian ada juga yang harus diketahui oleh orang tua siswa gitu kalau di lembaga swasta. Nah, ketidaktransparan ini nanti menimbulkan apa ya, kesalahpahaman gitu biasanya. Kemudian yang ketiga, mekanisme pengawasan internal hanya dilakukan secara administratif, belum menyeluruh. Tadi kembali lagi ke SDM-nya. Kemudian minimnya pelibatan stakeholder menyebabkan rendahnya legitimasi dan kepercayaan publik. Jadi merasa tidak dilibatkan gitu dalam batas tertentu. Yang kelimanya, pelaporan keuangan bersifat informatif, belum analisis, sehingga tidak memberi dasar evaluasi perencanaan tahun berikutnya. Jadi, evaluasi tapi rekomendasi untuk selanjutnya kurang dipaparkan. Selanjutnya di pembahasan, untuk efisiensi dalam rencana pembiayaan, praktik incremental budgeting atau yang tadi meniru dari tahun sebelumnya itu kurang efektif gitu ya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi stagnan dan tidak ada perubahan atau inovasi yang dilakukan. Halo, Kemudian, Mas Zidan. Iya, Mas Zidan. Eh, kemudian untuk saya pengambilan lagi ini keputusan nih, baru mau pulang. anggaran Silakan. seharusnya Gimana? Hmm. Seharusnya rasional, berbasis data, serta mempertimbangkan alternatif kebijakan dan Hmm. konsekuensinya. Kemudian di Inilah. eh, poin tiganya, Pak Deli, mohon maaf, boleh di-mute? Oh ya, sebentar, Terima maaf. kasih ya, Pak. Maaf. Ya, makasih Pak. Dilanjut ya, untuk poin tiganya di lapangan, lembaga pendidikan Islam masih minim melakukan need assessment atau pemetaan kebutuhan real. Kemudian bagaimana menghitung dampak dari anggaran, mana yang bisa memberikan dampak lebih besar, mana yang hanya minim dampaknya tapi cost-nya tinggi. Kemudian evaluasi kinerja program apakah hasil sesuai biaya. Kemudian di efisien ini tidak hanya menyangkut program saja, tetapi segala aspek gitu dari sumber daya, kemudian peningkatan kapasitas guru, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Kemudian ketidaksinkronan antara teori efisiensi dan praktik nyata menunjukkan perlunya transformasi metode penyusunan anggaran. Nah, untuk akuntabilitas ditemukan masih bersifat ekspos tadi ya, yang hanya di akhir tahu-tahu dananya udah keserap ke sektor yang tidak seharusnya gitu. Karena bersifatnya insidentil dan reaktif. Kemudian eh, ada yang tidak tidak apa ya, tidak profesional gitu ya. Yang idealnya diterapkan dari awal proses penyusunan anggaran tapi tidak diterapkan. Minimnya transparansi dokumen, terbatasnya akses informasi dan rendahnya keterlibatan stakeholder yang lain. Kemudian kondisi ini nanti berdampak pada rendahnya kepercayaan publik serta lemahnya pengawasan berbasis partisipasi. Nah, untuk pembahasannya, integrasi efisiensi dan akuntabilitas sebagai kerangka yang ideal. Nah, gimana nih caranya supaya lembaga kita itu efisien dalam penggunaan sumber daya dan juga akuntabilitas sehingga nanti dampaknya mendapat kepercayaan dari sumber-sumber dana gitu ya. Yang pertama, efisiensi saja tidak cukup tanpa akuntabilitas. Demikian pula akuntabilitas akan kosong tanpa dasar efisiensi yang kuat gitu. Jadi walaupun lembaga sudah mengefektifkan sumber daya, tapi pelaporannya tidak transparan, tidak jelas, eh, akan banyak atau menimbulkan pertanyaan dan dugaan gitu ya dari pihak internal maupun eksternal. Kemudian kombinasi keduanya nanti menghasilkan perencanaannya berbasis data. Jadi bukan berbasis keinginan. Keputusan anggarannya transparan karena akan dilaporkan jadi lebih hati-hati dalam penyusunannya. Kemudian proses yang melibatkan stakeholder. Alokasi dana yang tepat sasaran dan minim pemborosan. Nah, ini pentingnya adalah
mengalokasikan dana yang sudah direncanakan dengan sasaran. Nah, nanti akan terlihat nih dampak ketika dilakukan dengan benar, dampaknya seperti apa. Kemudian, model efisien accountable planning yang ditawarkan penelitian ini memadukan prinsip modern manajemen publik dengan nilai-nilai Islam. Nah, tentunya nilai-nilai Islam menjadi value ya akar dari suatu tindakan gitu. Jika dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi berbasis Islam, nilai-nilainya sudah tertanam oleh stakeholder, maka insya Allah bahwa pendidikan ini atau lembaga kita akan sustain gitu atau berkelanjutan. Karena biasanya lembaga yang mati gitu ya atau lembaga yang jadi eh apa ya berhenti untuk berkembang, salah satu faktornya adalah karena keuangan, gitu. Kemudian, model ini menjadi kontribusi orisinal penelitian karena menjawab gap dalam literatur sebelumnya yang membahas salah satu aspek, misalnya efisiensi aja, kemudian akuntabilitas saja. Nah, untuk modelnya seperti ini, efisien accountable planning. Jadi untuk efisiensinya Kan itu Ria 1 menit lagi eh ya. need assessment, jadi butuh 1 menit assessment lagi nih pembahasannya. kebutuhan siap kebutuhan untuk tahun depan, kemudian cost benefitnya seperti apa, prioritas programnya, kemudian akuntabilitasnya transparan, partisipasi dan audit internal serta pelaporan. Nilai-nilai yang dijunjungnya adalah amanah, bertanggung jawab, adil dan dapat jujur gitu ya. Nah, itulah tata kelola pembiayaan Islami yang efektif. Untuk kesimpulannya, efisiensi dan akuntabilitas masih lemah dalam rencana pembiayaan pendidikan Islam. Keduanya harus terintegrasi agar tata kelola keuangan profesional. Model efisien accountable planning dapat memperkuat tata kelola dan mutu dana pendidikan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tria sebagai presenter kedua. Selanjutnya, mari dilanjutkan aja ya, langsung dilanjutkan pada presenter ketiga yaitu Ibu Vivi. Jadi studi kasusnya pembiayaan pendidikan di Madrasah Alia Swasta Putra Rahayu Warung. Waktunya 10 menit ya Bu ya. Udah masuk belum? Sudah Ibu. Sudah. Sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan hasil penelitian saya terkait materi rencana pembiayaan dengan judul materi studi kasus pembiayaan pendidikan di Madrasah Alia Swasta Putra Rahayu Warung Kondang. Tujuannya adalah untuk mengkaji kasus real. Untuk pertama dulu ya, landasan pemikiran. Landasan pemikiran yaitu saya mengambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkal. Pada setiap tangkal ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kemudian selanjutnya yaitu ada
dalam surat Al-Baqarah juga ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskan dengan benar. Latar belakang yaitu pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan dan mutu pendidikan. Madrasah swasta seperti Madrasah Aliyah Swasta Putra Rahayu sangat bergantung pada dana BOS. Ini selayang pandang saja ya Ibu, Bapak. Madrasah Aliyah Swasta itu adalah madrasah yang lumayan baru, mungkin ya bisa dikatakan baru karena berdiri dari tahun 2021, berarti baru berjalan 4 tahun. Dan Madrasah Aliyah Swasta juga adalah Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan yayasan yang berada di pelosok desa gitu, bukan Madrasah Aliyah yang berada di perkotaan atau Madrasah Aliyah yang bonafit, akan tetapi Madrasah Aliyah kecil yang merintis dari nol. Kemudian tantangan utamanya yaitu adalah keterbatasan dana, kurangnya diversifikasi sumber, dan belum optimalnya pengelolaan berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya tanyakan ya terkait penelitian ini, saya bertanya kepada bendahara dan juga kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana proses perencanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Putra Rahayu? Apa dampak pengelolaan pembiayaan terhadap mutu pendidikan? Yang ketiga adalah apa kendala dan solusi dalam pengelolaan pembiayaan di madrasah? Sebentar ya Bapak Ibu, ini baterainya low. Lanjutkan, yaitu tujuan penelitiannya adalah menganalisis perencanaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mengidentifikasi dampak pengelolaan pembiayaan terhadap kualitas pendidikan, dan menemukan solusi terhadap kendala pengelolaan pembiayaan di madrasah, khususnya di Madrasah Aliyah Swasta Putra Rahayu. Selanjutnya metodologi penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah jenisnya adalah jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya teknik pengumpulan data, saya melakukan observasi ke lapangan dan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara. Kemudian saya bertanya tentang sumber dana pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Putra Rahayu. Sumber dana utama adalah dari dana BOS atau dari pemerintah, kemudian ada juga dana dari yayasan, akan tetapi itu dananya terbatas dan hanya diberikan ketika ada kegiatan insidental saja. Ketika itu ada kekurangan, contohnya seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian dan lain sebagainya yang bersifat insidental, baru ada tambahan dana dari yayasan. Kemudian permasalahannya adalah masih kurangnya dana untuk pengembangan sumber dan infrastruktur. Karena sumber dana pendidikannya adalah yang utama BOS ya, sedangkan Madrasah Aliyah Putra Rahayu itu siswanya masih sedikit, baru berjumlah 70 siswa, sehingga dana BOS-nya terbatas. Jadi dana BOS itu hanya diperuntukkan untuk yang utama adalah untuk menghonor para guru dan sisanya untuk membeli peralatan keperluan sekolah seperti buku sekolah dan juga alat tulis dan
meja dan kursi seperti itu. Sekali. Satu. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengelolaan dana. Untuk perencanaan disusun tahunan dan dibagi 2 semester. Jadi 1 tahun sekali kepala sekolah beserta komite dan juga ada perwakilan dari yayasan, bendahara dan beserta semua dewan guru itu melakukan rapat untuk penyusunan RKT mungkin ya tahunan. Dan kemudian kemudian selanjutnya ada pada kebutuhan dasar buku, alat tulis, meja dan kursi. Nah, dari penyusunan RKT itu dikhususkan untuk kebutuhan dasar seperti buku tulis, meja, kursi. Dana BOS dikelola sepenuhnya oleh kepala sekolah dan bendahara. Dan kenapa yayasan dilibatkan? Karena jika ada kekurangan sehingga yayasan mengetahui gitu kendalanya apa sehingga ada kekurangan. Jadi ada transparansi di sini antara kepala sekolah dan pihak yayasan dan juga komite. Kemudian tantangannya yaitu belum adanya inovasi dan fleksibilitas anggaran. Tantangan yang dihadapi oleh Madrasah Aliyah Putra Rahayu adalah belum adanya inovasi digital dalam anggaran. Kemudian dampak pengelolaan pembiayaan. Karena sumber dana utamanya adalah dari BOS, ya tidak ada uang tambahan dari SPP meskipun swasta, karena berada di perkampungan, jadi tidak ada SPP sekolah yang dikhususkan untuk sekolah, maka sepenuhnya bertumpu ke dana BOS, maka dampaknya itu adalah fasilitas belajar mengajar meningkat, yaitu dari BOS, tidak membebani orang tua secara kemudian belum mampu mendukung pengembangan guru dan kegiatan ekstrakurikuler karena berpangku sepenuhnya terhadap dana BOS, maka kegiatan guru dan kegiatan ekstrakurikuler itu tidak bisa meningkat itu karena terkurangnya biaya. Kemudian selanjutnya adalah masih minim inovasi program pendidikan. Karena kekurangan biaya, maka inovasi pendidikan pun menjadi hilang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan. Kendala pengelolaannya yaitu ya yang pertama ketergantungan tunggal kepada BOS, kurangnya sumber dana alternatif, belum adanya sistem keuangan digital dan keterbatasan pelatihan untuk peningkatan SDM. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Solusinya ada yang pertama, diversifikasi sumber dana, yaitu adanya kerjasama, donasi, dan fundraising. Nah ini juga menurut kepala sekolahnya, insya Allah katanya ke depannya mudah-mudahan ada donasi dari alumni dan orang tua siswa mungkin ya Madrasah Aliyah Putra Rahayu mulai berkembang lebih baik sehingga orang tuanya menitipkan anaknya ke Madrasah Aliyah Putra Rahayu juga dengan kepercayaan yang sangat penuh mungkin nanti ke depannya mah bisa diadakan SPP sekolah seperti itu. Kemudian pengembangan sistem keuangan berbasis digital. Dan mudah-mudahan ke depannya katanya ada keuangan sistem berbasis digital karena sekarang itu masih dilakukan secara manual. Pelatihan dan peningkatan kapasitas manajemen keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan alumni. Selanjutnya adalah simpulan. Kesimpulannya yaitu pertama pembiayaan BOS sangat membantu namun belum mencukupi. Yang kedua, perlu strategi baru dalam penggalangan dan pengelolaan dana. Penggunaan teknologi dan transparansi adalah kunci keberlanjutan sebuah lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan yang baik adalah pendidikan sama dengan pendidikan madrasah yang berkualitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vivi atas pemaparannya. Setelah 3 presenter tadi menampilkan semua hasil dari makalahnya,
Sekarang kita buka dulu aja untuk termin tanya jawab ya. Dimulai dari kami, para panitia, mungkin ya. Yang pertama mungkin dari saya dulu ya. Saya bertanya kepada Bu Susan. Bu Susan, tadi di dalam pemaparannya, di situ disampaikan model strategis yang 3 P itu ya Bu ya. Efisiensi, equity, 3E sama P gitu. Efisiensi, equity, evidence, dan participation. Nah, yang saya garis bawahi di sini ada tadi di efisiensi itu ada eh, kata justifikasi biaya gitu Bu. Di situ ada memiliki justifikasi biaya yang mana itu merupakan manfaat yang jelas dan berbasis data capaian sebelumnya. Apakah ini berarti RAB yang akan kita buat itu nantinya harus ditetapkan berdasarkan angka yang sebelumnya sehingga di pencapaian nanti jadi 100% gitu pencapaiannya ataukah seperti apa gitu Bu Susan? Itu paling. Eh, kita satu-satu aja dulu ya, teman-teman. Dia satu pertanyaan terus dibahas dulu ya, biar nggak lupa. Ya, boleh Bu. Ya, Saya langsung jawab gitu. oh ya, mangga, mangga Iya, Bu. baik. Ya, terima kasih Bu Windy atas pertanyaannya. Eh, di sini yang dimaksud justifikasi itu memang suatu keputusan yang diambil karena memiliki alasan yang logis dan data yang akurat. Maksudnya begini, dalam suatu perencanaan RAB kan nanti ada pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan itu kan harus dilakukan evaluasi gitu. Nah, dari pengalaman itu bisa membantu dari hasil evaluasi itu bisa membantu untuk perencanaan eh, anggaran biaya untuk selanjutnya, periode selanjutnya. Yang saya pahami sih seperti itu. Jadi justifikasi biaya itu adalah keputusan yang diambil memang alasannya logis gitu dan datanya akurat. Itu sih Bu yang saya pahami. Mungkin dari yang lain uh, ada pendapat yang berbeda atau menguatkan. Yang sepemahaman saya itu yang dimaksud apa uh, efisiensi Justifikasi. justifikasi biaya. Ya, terima kasih. Oh, ini. Jadi maksudnya biaya yang rencana RAB gitu ya, rencana anggaran biaya yang nanti itu misalnya media pembelajaran gitu ya Bu, media pembelajaran yang tahun lalu itu 1 tahun misalnya habis 1 juta gitu, berarti di tahun ini kita menganggarkan di 1 juta juga gitu Bu, maksudnya di justifikasi Ya, biaya itu. berdasarkan hasil evaluasinya bagaimana? Apakah 1 juta itu mencukupi atau kelebihan atau bagaimana? Nah, dari hasil evaluasi itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar Acuan. Atau ya acuan data yang akurat untuk perancangan periode selanjutnya gitu. Oke, berarti kalau begitu di tahun selanjutnya apakah memang perlu ditambahkan misalnya kenaikan biaya kah gitu Bu? Misal ini realisasi di tahun yang kemarin gitu ya, tahun kemarin itu Ya. media ajar habis 1 juta realisasi sampai akhir tahun ajaran. Nah, di tahun ajaran yang baru itu kita menurut tadi asas justifikasi itu ya, apakah di tahun yang baru ini kita masukkan lagi 1 juta anggarannya atau kita tambahkan dengan perkiraan kenaikan di tahun ini gitu? Iya, jadi itu tergantung hasil evaluasi tadi. Apakah dengan 1 juta itu mencukupi apa tidak gitu. Kalaupun tidak mencukupi, nah itu memang harus diputuskan secara bersama-sama. Makanya tadi ada untuk merencanakan perencanaan anggaran itu harus melibatkan semua stakeholder yang terkait gitu. Jadi bagaimana nih misalnya dengan 1 juta ini tidak mencukupi, tapi dibutuhkan gitu ya. Alat tersebut dibutuhkan, apakah harus ditambahkan atau bagaimana? Dan nanti keputusannya berdasarkan hasil rapat dari stakeholder yang terkait gitu. Gitu Ibu. Siap. Oke, mohon Ibu Susan. Iya, sama-sama Ibu. Baik, ada yang mau menambahkan teman-teman mungkin sebelum nanti sama Bapak semuanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu aja ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua akan dikemukakan oleh Pak Wahyudin. Mangga Pak Wahyudin. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya kepada Bu Tria ya. Tadi kan Bu Tria sempat menyampaikan bahwa adanya transparansi anggaran itu nanti akan membuat kepercayaan publik jauh lebih baik gitu ya.
Yang mau saya tanyakan gini ya Bu ya, Eh, kalau sekolah swasta kan ya, yang pernah saya datangi atau saya pernah ngajar di sana itu ada sekolah yang anggarannya itu memang dikelola oleh yayasan gitu. Jadi bukan hanya kepala sekolah aja, tapi yayasan di sini tuh hampir 80% ya sama yayasan kelola anggaran itu. Dan ada juga apa namanya, si anggarannya itu tidak transparan ya Bu ya. Jadi tidak dipublis dan tidak tahu entah peruntukannya untuk apa mungkin gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kita sebagai tenaga pendidik atau guru gitu ya, sejauh manakah kita harus mengetahui anggaran itu digunakan untuk apa? Maksudnya jadi kita itu harus sampai mana? Apakah harus sampai titik bengek gitu kita memang mengetahuinya atau memang ada apa namanya? Ada beberapa poin yang sebenarnya tidak harus dipublikasikan gitu ya. Jadi kalau sekolah swasta kan memang kadang keuangan itu kalau kita mau bertanya kepada Ceceng, punten Pak kalau Ceceng. kita mau bertanya kepada sekolah itu kalau kita itu kadang-kadang nggak enak gitu ya, kadang-kadang sensitif gitu ya masalah keuangan. Mungkin itu ya Bu Tria. Terima kasih. Ya, siap. Mangga langsung dijawab ya. Ya, boleh Bu. Bismillah. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu ya. Realita di lapangan memang mungkin kebanyakan seperti itu ya tadi. Kenapa muncul banyak masalah yang di capture gitu ya? Karena memang problemnya banyak di tadi dua hal itu, efisiensi dan juga akuntabilitas gitu. Eh tapi mungkin berbeda ketika lembaga itu memang concern sama kepercayaan publik gitu ya. Bukan publik itu bukan berarti orang-orang eksternal gitu, tapi dimulai dari warga sekolahnya, dimulai dari gurunya, tenaga kependidikan, kemudian orang tua, bahkan pemerintah sebagai salah satu sumber keuangan sekolah. Nah, di swasta itu kan sumbernya beragam ya. Ada sumber dari bos yang menerima bos, kemudian dari SPP, kemudian dari uang pangkal, kemudian dari mitra mungkin yang berkolaborasi gitu. Jadi banyak sumber yang dikelola oleh suatu lembaga swasta gitu. Nah, kembali lagi kepada kebijakan dari sekolahnya. Nah, kalau di saya gitu sebagai contoh kasus, keuangan itu memang dikelola oleh yayasan gitu ya. Namun ketika di awal tahun ajaran itu ada namanya rapat manajemen gitu. Jadi kepala sekolah karena di sekolah saya itu berbagai jenjang dari RA, kemudian MI, MTS, maka seluruh manajer program atau kepala sekolah itu memiliki hak untuk mengetahui dana serapan yang dikelola oleh oleh yayasan dalam batas tertentu. Batas tertentunya apa batasannya? Yang pertama memang yang bersinggungan dengan program kegiatan di jenjangnya masing-masing. Kemudian yang bersinggungan dengan fasilitas yang nanti akan dipakai gitu, sarana prasarana. Kemudian apakah kebijakan dari yayasan itu berdampak dengan eh, apa? Kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang ataukah tidak. Jadi di awal tahun ajaran kami menerima informasi bahwa hak pakai dari dana kegiatan yang bisa dikelola oleh kepala sekolah itu sekian. Nah, kemudian setelah kami ketahui, kami menyusun RAB gitu ya, RAB satu tahun untuk ke depan, kemudian tadi asesmen gitu ya, asesmen mana saja kegiatan yang perlu di delete misalnya atau kegiatan yang perlu dipertahankan atau diperbaharui gitu untuk sesuai dengan perkembangan dari sekolah-sekolah yang sekarang lagi concern terhadap program tersebut gitu. Nah, dari situ kemudian setelah RAB di ACC oleh yayasan, kemudian kami pun menginformasikan kepada guru-guru hak mereka untuk mengetahui itu sejauh mana anggaran untuk pembelajaran ketika mereka harus menggunakan media ajar, apa saja yang mereka perlukan untuk satu tahun ke depan, itu mereka memperoleh informasinya gitu. Namun untuk kedetailan informasi terkait arus kas yayasan itu memang hanya diketahui yayasan, tetapi biasanya kita menerima eh,
perkembangan apa yang akan dilakukan oleh yayasan. Contoh misalnya perluasan area sekolah, dua pembangunan kelas, ketiga pembaharuan transportasi, keempat misalnya eh, pengadaan teknologi. Jadi pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan yayasan biasanya diinformasikan kepada kami. Jadi secara kuantiti nominal kita memang tidak tahu arus kasnya, tetapi secara program apakah nanti di akhir tahun akan berjalan atau tidak, itu kita bisa mendiskusikannya ketika memang di akhir tidak achievable gitu ya karena berbagai faktor. Nah, jadi memang tadi betul ada beberapa anggaran yang memang bisa dikomunikasikan dengan wilayah tingkat guru, tingkat kepala sekolah, ataupun hanya yayasan saja yang tahu. Dan untuk ke orang tua, biasanya kita juga harus ada informasi terkait program apa yang sudah dilakukan dalam 1 tahun kemarin dan tahun yang akan datang itu melalui sosialisasi program gitu. Jadi dan untuk BUS kan sudah ada sistemnya ya untuk pelaporan dan sebagainya gitu. Itu mungkin jadi kembali lagi sih Pak ke kebijakan sekolah gitu. Namun kalau memang ada inisiatif dari guru atau kepala sekolah yang memang punya concern lebih terhadap anggaran itu bisa coba didiskusikan gitu. Apakah yayasannya memang terbuka ataukah memang tertutup itu kembali lagi kalau di swasta. Gitu sih Pak. Terima Ya, kasih. berarti kalau misalkan tertutup gitu ya, karena memang mohon maaf tadi kan memang Ibu bilang ada rapat gitu. Nah, temuan saya itu memang tidak ada rapat Bu gitu, kayak udah aja tidak ada pembahasan tentang RAB atau anggaran kita setahun ke depan itu memang nggak ada gitu. Berarti kalau memang seperti itu, kita kembali lagi kepada yayasan bahwa yayasan yang mengelola dan kita harus wajib percaya gitu ya kepada yayasan gitu. Nah, jadi di sini boleh nggak sih kita ya udahlah mendingan tidak tahu aja gitu kayak gitu. Iya. Mungkin bisa dipelajari polanya kalau Pak Wahyudin udah lama di sekolah tersebut, Ya, pola pengembangan yayasannya seperti apa sejauh ini. Kan kalau transparansi BOSMA kadang ada yang terbuka ada yang tidak. Tapi kan secara nominal dan kuantiti kita sudah tahu ya jumlahnya dari internet gitu. Gimana pengembangannya, alokasinya. Yang terpenting adalah hak guru untuk mendampingi anak-anak ketika pembelajaran itu terlaksanakan gitu Pak. oke oke. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Tria. Ada tambahan dari teman-teman? Sementara ini belum mungkin ya. Baik, kita selanjutnya dilanjutkan dulu aja ya dengan pertanyaan berikutnya dari panitia. Satu lagi Ibu Widya. Mangga Bu Widya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya, di sini saya izin bertanya kepada Ibu Pipi. Pertanyaannya, bagaimana peran komite sekolah dan yayasan dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan juga efisien di Madrasah Aliyah? Mungkin itu saja pertanyaannya. Mangga Bu Vivi untuk ditanggapi pertanyaan dari Bu Widya. Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, ya kebetulan Madrasah Aliyah Putra Rahayu itu untuk transparansi anggaran itu sangat transparan ya, terbuka, karena mungkin yang pertama antara pihak yayasan dan pengelola sekolah atau kepala sekolahnya juga masih ada ikatan keluarga seperti itu. Jadi pasti transparansi, kemudian ada transparansi juga karena selalu dilaksanakannya rapat per setahun sekali ya untuk perapatan RKT, RKJM, RKAS gitu bersama pihak yayasan, sehingga ada transparansi antara pihak sekolah dan yayasan juga komite, karena di RKT, RKJM, RKAS itu ada tanda tangan juga dari komite sekolah, pihak perwakilan dari orang tua. Seperti itu mungkin. Gimana Bu Widya? Cukup. Sudah cukup. Baik, sebenarnya tema kali ini temanya sangat sensitif ya. Masalah keuangan gitu ya, keuangan perencanaan, jadi masalah sensitif sekali di satu lembaga. Jadi teman-teman mungkin yang mau bertanya juga yang mau mengungkapkan agak
takut gitu ya, agak sesuatu gitu, karena mungkin menyangkut masalah keuangan secara pribadi lembaga gitu. Eh, Iya. Apakah ada yang mau Memang ditanggapi dulu teman-teman? Gimana Bu Vivi? karena memang menanggapi yang tadi Pak Moje ya, Oh, mangga. ya, Ya, yang mangga saya Bu, tahu mangga. di tiap di tiap kebijakan yayasan itu berbeda-beda. Ada yang kebijakannya itu misalkannya ada yayasan juga yang sampai menginginkan jatah uang dari bos gitu ya. Bukannya malah menambah, malahan mau Mau mengambil ngambil sendiri gitu dari ya. bos misalkannya 30% atau berapa persen seperti itu ya. Itu mah mungkin ya gimana yayasannya mungkin kembali kepada diri yayasannya masing-masing seperti itu. Nah, Jadi untuk kita emang boleh sebagai gitu ya, Bu? guru, ya, untuk kita sebagai guru bagaimana menanggapinya selama kita misalkan masih nyaman untuk mengajar di lembaga tersebut dan kemudian hak-hak kita ya, hak-hak kita tersalurkan dari pihak yayasan dan pihak sekolah ya lebih baik tutup mata saja, tutup mata tutup telinga. Yang penting hak kita tersalurkan, kemudian hak Begitu. kegiatan-kegiatan sekolah berjalan ya seperti itu. Karena kalau misalkan kita terlalu vokal juga nantinya malah jadi Berang. polemik. Berang. Punya saya apa Bu? Cuma 10% Bu. Wah, tapi diminta juga. Ada gini. Iya. Jadi memang kalau dari kesimpulan yang tadi ya, memang masalah bos itu kan kalau sekolah negeri punten ya, untuk sekolah-sekolah negeri kan memang sumbernya hanya satu itu mungkin ya dari bos itu. Jadi terkadang eh, dilema juga ya antara guru, kepala sekolah dan memang staf juga gitu. Tapi eh, ya gimana ya sebisa-bisanya kita gitu ya, maksudnya mengatur uang yang memang masuk masuk ke sekolah gitu. Karena memang mungkin dari atasnya juga kebijakan-kebijakan itu turun atau keluar karena memang sudah hasil pemikiran sepertinya kan begitu ya. Jadi sudah mungkin sudah hasil penelitian juga kan mereka-mereka yang ada di eh, pihak yang berwenang di sana lah gitu. Misalnya pemangku-pemangku kebijakan yang di atas itu kan sebenarnya mereka meneliti juga ya gitu hasil penelitiannya baru ditentukanlah angka-angkanya gitu. Nah, Tapi gitu. ya Ibu punten, apa hendak dikata ya kalau di lapangan ya kita merasakan juga kan sebenarnya uang Ibu itu. punten, kepo soal itu ya. Tapi emang sebenarnya untuk dana bos itu kata Bu Pipit tadi ada yang 30%, 10% itu emang diperbolehkan gitu atau sebenarnya tidak boleh gitu. Kalau Di aturan diperbolehkan boleh. terus ada RAB-nya mungkin dalam laporannya ada gitu untuk yayasan 30% seperti itu. Ya tidak Apa, boleh, Boleh Pak. sih. apa tidak Seharusnya mah boleh? tidak boleh. Berarti Ibu kalau di pelaporan di bosnya apa namanya, Bu? Kurang Ketika tahu uang itu itu saya bukan yayasan saya ya alhamdulillah kebetulan. Tapi Nggak, banyak itu ini di mah kepo aja gitu. Operator bos, Oh, juga Hampir operator semua bos. mungkin. ya. Oh iya. Oke Jadi kalau Mangga. Pak Terima kasih. Wahidin nggak mungkin kalau di SD negeri ya yang saya tahu ya punten ini mah bukan mendiskreditkan yang sekolah negeri ya. Yang saya tahu Ya, sih ya, memang kemarin agak keberatan itu ketika honor diturunkan gitu di Juknis BOS yang terbaru itu BWSP yang terbaru kan honornya diturunkan tuh untuk sekolah-sekolah negeri hanya 20% saja. Memang kepala sekolah banyak yang menjerit ya kemarin, wah gimana kalau hanya 20% dari bos gitu. Kami nyari uangnya lagi dari mana untuk menutupi eh, honor guru ini gitu. Sedangkan gurunya kan sudah ada di situ. Nah, jadi kepala sekolahnya juga ya akhirnya kita mainnya di harga gitu, di harga-harga yang pembelanjaan gitu. Jadi ada ini mah bukan rahasia sekolah lagi ya. Ketika saya ketemu di Disdik juga kan, memang orang Disdiknya juga udah bilang memang itu ada juga yang cashback. Emang Disdik nggak tahu gitu kalau ada cashback gitu. Itu Disdik tahu gitu. Kayak sekarang banyak yang dipesantrenkan kan gitu. Kalau di Bandung kan di itu ya dibanjai lah gitu di pasar. Nah itu kayak gitu. Tapi ya memang yang namanya RAB sebenarnya eh, kalau yang namanya RAB betul kayak kata Bu Susan tadi kan kita mengikuti evaluasi sebelumnya ya. Sudah ada evaluasi sebelumnya ya yaitu tadi ketika tahun sebelumnya untuk pengeluaran sekian ternyata di tahun ini dikurangi anggarannya kan itu sebenarnya jadi apa ya beban si pemangku kebijakannya ya pimpinannya atau yayasannya tadi gitu harus dibagaimanakan gitu ketika ada apa pembelanjaan yang harusnya dibelanjakan tapi ternyata anggarannya dipangkas gitu. Ya mungkin itu ya kesimpulan yang untuk hari ini kalau tidak ada lagi dari teman-teman mungkin kita serahkan ke Bapak aja ya langsung ya teman-teman. Ya, baik itu saja kesimpulan Dari dari Bapak kami. ada tambahan? Dari Bapak aja mungkin ya Bapak.
Mangga Ya, Bapak dosen kita, Pak Mulyawan, persilakan Pak. Suaranya terdengar Bu? Terdengar Dengar Bapak? Pak. Jelas Pak. Bapak Ibu, hari ini sudah pukul 17.34 ya. Jadi kalau di waktu sebenarnya 60-40 menit lagi, tapi waktunya pasti bakal bentrok dengan maghrib. Jadi kalau ada maghrib sedikit, izin ya, tidak dulu protes, tenang, saya juga mau sholat maghrib ya, tenang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umurin dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama terima kasih. Ini kelompok berapa ya? Penampilan pertemuan ke-12. Ini ada Bu Susan, Bu Tria dengan Bu Pipi ya. Ya, Iya Pak, betul. Ya. Ini kita pertemuan ke-12. Minggu depan pertemuan 13, 14, dan selesai. Hanya 14 pertemuan. Nanti ada 2 kali pertemuan lagi sebelum UAS ya. Saya mungkin mengingatkan terkait dengan tugas UAS. Kalau ada yang sudah selesai, ya terima kasih. Nanti saya akan coba masuk pada bahan artikel yang sudah dibuat, linknya ya, Bu Pupi ya. Nanti jika memang sudah selesai, juga minta Bu Pupi ini ya, mendeteksi, mengidentifikasi, serta menuliskan ini teman-teman pada mau submitnya kemana saja itu mesti ada datanya Bu. Buat aja di Excel, nomor, nama, NIM, kemudian kelas, lalu judulnya apa, submitkan jurnal mana, terus link jurnalnya ditempelkan di situ, biar mudah kita mendeteksinya. Baik, Oke, Pak. materi ini materi yang krusial, kalau buat saya sih krusial, karena menyangkut masalah perencanaan, penyusunan rencana anggaran pembiayaan. Jadi mengarana biaya mah tiba-tiba urusannya pasti sok rame, kecil rame, gede komo gitu. Karena apalagi kalau misalkan lembaga pendidikannya sudah mulai maju, sudah mulai kelihatan menghasilkan. Nah itu biasanya yayasan yang dulunya tidak ada kontribusi cuma namanya doang itu jadi ngiluan gitu. Ngiluan naon? Ngilu-ilu biung saking pengen ada kontribusinya. Tapi kita tidak mengacu ke hal tersebut, yaitu urusan masing-masing. Karena apa? Masalah pembiayaan ini akan kembali kepada kita semua, Pak. Kepada kita. Ya. Kita mau melihat pembiayaan itu sebagai sesuatu yang kalau tidak ada tidak berjalan, atau sebagai satu instrumen saja dari sebuah komponen, dari sebuah sistem yang komponen-komponennya ada. Bahwa pendidikan harus ditopang dengan biaya, betul. Tapi maksudnya setiap bapak ibu yang kebetulan memiliki rezeki besar dan memiliki keinginan untuk mau melakukan melakukan rekrutmen siswa, rekrutmen guru dan lain-lain, kita harus sudah siap konsekuensinya. Jadi konsekuensinya itu bukan hanya pada saat siswanya banyak, tapi ketika siswa tidak ada mau gimana gitu. Terus duitnya dari mana? Terus guru apa bubar gitu. Kan itu juga jadi sesuatu yang perlu dipikirkan. Saya izin share screen sedikit saja. Saya ada beberapa slide sih, tapi nanti linknya saja yang saya kirim kepada Bapak Ibu. Terkait dengan yang namanya apa ya? Ini nih. Strategi penyusunan anggaran Bapak Ibu. Strategi ini harus berdasarkan pada data yang jelas. Jadi kalau bicara data, Bapak Ibu, berarti penyusunannya harus 1 tahun minimal sebelumnya. Kenapa anggaran itu penting? Paling tidak ada 3 hal ini, Pak.
Satu, mendukung layanan. Dua, memastikan mutu. Yang ketiganya, pengendalian dari program. Kalau dulu ada istilah program, money follow program. Uang ikuti program. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan ya pasti ada uangnya. Gitu. Nah, anggaran itu berfungsi untuk menyediakan layanan pendidikan yang tepat. Pertanyaannya, siapa yang harusnya menyediakan pembiayaan itu? Masyarakatkah? Pemerintahkah atau siapa? Kalau lihat di undang-undang, memang kewajiban negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti konsekuensi logisnya adalah semua hal-hal yang terkait dengan mencerdaskan pendidikan bangsa masuk ke situ. Tapi sekarang di periode Pak Prabowo, kalau kita mau sedikit telaah Bapak Ibu, dengan telaah yang kritis, sebetulnya 20% anggaran pendidikan yang menjadi amanat undang-undang itu tidak 100% juga dilaksanakan. Bahkan MBG pun masuknya ke situ Pak sekarang. Dana MBG itu masuknya pada dana pendidikan. Diambil dari dana itu. Ya, ngeri lah. Makin kurang. Apa sih masalah umum dari persoalan anggaran, Pak? Ya, biasalah. Kita harus melihat ini sebagai sebuah cara untuk melihat masalah. Pertama, tantangannya adalah datanya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Ya karena tidak terbiasa mengarsipkan data. Yang kedua, belanjanya jadi tidak prioritas. Ya persislah, kalau Bapak Ibu berangkat ke minimarket, kalau tidak punya catatan awal mau beli apa, itu pas datang ke minimarket atau ke pasar, pasti tempat tinggi dibeli, Pak. Karena apa? Matanya lapar, Pak. Beli anu, beli anu, beli anu. Padahal pas datang ke imah, ternyata pas di rumah tuh ayah kene barang. Gitu, Pak. Jadi double. Yang ketiga adalah proyeksi lemah. Maksudnya proyeksi lemah itu adalah tidak akurat dan berdampak negatif karena tidak melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dana. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Ini persoalan umum ya, persoalan. Nah, lalu kalau prinsip anggaran seperti apa? Yang sama dengan yang disampaikan oleh siapa, Bu Tria ya, yang kelompok yang kedua tuh. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada efisiensi, ada efektivitas. Sebetulnya ada satu lagi Pak, yaitu produktivitas. Jadi anggaran itu harus produktif akhirnya, menghasilkan sesuatu yang berdampak, ada luarannya lagi. Transparansi kita paham semua, akuntabilitas itu ada pelaporan, Pak. Efisiensi adalah pengalokasian anggaran yang fokus pada penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi tidak ada lagi yang tidak optimal, optimal saja. Sehingga memberikan manfaatnya yang maksimal. Efektivitas itu menunjukkan sejauh mana anggaran dapat mencapai tujuan pendidikan. Itu kalau efektif itu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menjamin hasil yang diharapkan dalam peningkatan kualitas. Ada satu lagi tadi yang saya bilang, produktivitas, Pak. Kalau produktivitas berarti anggaran itu harus memang menghasilkan, outputnya harus jelas. Ada yang tangible, ada yang intangible. Tangible itu artinya yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Contoh yang terlihat, Bapak Ibu beli Infocus contohnya, itu tangible, Pak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk kepentingan MGMP guru ikut MGMP itu intangible, tidak terlihat Pak keuntungannya. Oke, nah bagaimana cara menganalisis kebutuhan? Langkah-langkahnya apa saja? Di sini ada penjelasan Bapak Ibu. Pertama dengan mengidentifikasi masalah, pasti itu. Yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menetapkan prioritas. Dan tahapan ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jadi perencanaan itu dimulai dari melihat bahan evaluasi tahun sebelumnya. Nah, lalu bagaimana penyusunan programnya? Paling tidak ada langkah yang harus dilakukan. Pertama, programnya harus terukur. Terukur itu artinya dapat melihat sisi keberhasilan dan dampaknya apa. Makanya sekarang ada istilah kampus berdampak, sekolah berdampak. Berdampak itu artinya ada efek yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian indikator berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan hasil dari program. Indikator itu yang bisa menjadi batasan operasional dari sesuatu. Kemudian bagaimana strategi alokasinya? Ini mungkin teoritis ya, terlihat
ah Pak, ngomong aja gitu. Ya pada akhirnya kita akan melihat sesuatunya itu secara fleksibel di perjalanan kita mengelola keuangan itu, Pak. Ya, anggaran yang berkualitas itu yang besar. Enggak juga, Pak. Tapi memang persoalannya hari ini, kalau lembaga pendidikan kita hanya ngandelin dari bos, Pak. Ya mohon maaf, nggak cukup. Bahkan bahasa gampangnya, kalau sekolah-sekolah negeri, dia mengalokasikan dana bos. Sekarang malah saya dapat informasi lebih fatal lagi, Pak. Apa? Bahwa sekarang hitungan dana bos itu bukan dilihat dari per orang, tapi per kuota. Sehingga yang terjadi, sekolah itu mendapatkan dananya, itu bisa naik, bisa turun. Jadi bukan hitungan dulu dapat per orangnya contoh 600.000 per siswanya, per N bahasanya. Kalau sekarang tidak lagi per N, tapi kuota. Sekolah dapat sekian, kasih sekian, sekian. Saya kemarin datang ke sebuah sekolah SMK negeri itu, tertua di Sukabumi. Kepala sekolahnya cerita, Pak ngelola sekolah ayeuna nama komo cenah setelah dikasih ke provinsi, ini yang SMK ya. Ternyata aduh, riweuh Pak. Dan itu keluhan yang didapatkan oleh setiap kepala sekolah yang mendapatkan pagu anggaran yang terbatas, Pak. Ada zero based budgeting. Apa itu? Memerlukan evaluasi setiap item biaya dari awal, memastikan semua pengeluaran terprioritaskan dan tidak ada biaya yang terbuang. Jadi kalau zero itu berarti nol. Jadi kalau yang direncanakan 100 ya terimplementasikannya juga 100. Kemudian strategi alokasinya adalah efisiensi. Nah, kalau sekarang repotnya itu efisiensi pada aspek tertentu tapi tidak efisiensi di aspek yang lain. Efisiensi di pendidikan tapi tidak efisiensi di aspek yang ya yang lain lah, sebut saya mau nyebutkan polisi dan tentara pokoknya tak gitu ya. Tapi itu tidak efisien. Dananya malah ditaikkan gitu. Karena memang Bapak Ibu yang sekarang ada di dunia pendidikan, periodisasi hari ini Pak Prabowo memang tidak menjadikan pendidikan sebagai skala prioritas, Pak, dalam janji kampanyenya. Anda harus paham itu. Janji kampanyenya kan MBG, makanya MBG-nya harus terlaksana. Persoalan bahwa di dalamnya nanti ada yang korupsi, ada yang punya dapur MBG sampai 40 biji, itu Pak ada Pak. Anak Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu usianya masih muda di bawah 30 tahun perempuan Pak. Punya dapurnya 41 Pak Bayang. Dapur MBG itu. Dan ternyata memang yang punya duit aja, yang punya modal, yang bisa ngebiayain itu. Nah, ketika Bapak Ibu masuk pada persoalan bagaimana penyusunan RAB, kalau sekarang memang ada sistemnya Pak, dan sistemnya secara online. Jadi uang mau dikemanain itu nggak bisa kemana-mana, ada alokasinya. Makanya memang perlu ada komunikasi yang efektif antara orang tua dengan pihak sekolah. Dan yang paling penting satu Pak, terbuka dari sisi kegiatan dan pengeluaran. Tidak sebaliknya. Ya, ya tidak sebaliknya itu gini. Kadang kita juga sering melihat ada beberapa kasus di mana sekolah terlihat kok ada orang yang kaya sendirian gitu atau kaya lah, berbeda sendirian dari sisi ininya Pak, apa sebutnya tuh kehidupan duniawinya gitu. Ya dari mana lagi kalau memang dia nggak ada bisnis, nggak ada warisan, nggak ada apa-apa ya dari duit itu. Gitu. Ya, kumaha cara nama nu penting teu kanyahoan jeung secara kan ada gini Pak. Ada benar secara regulasi, ada benar secara syar'i, Pak. Kalau benar secara regulasi, orang bisa nilap duit nggak kelihatan nggak masalah. Yang penting secara regulasi benar Pak, tapi tidak secara syar'i Pak. Kalau secara syar'i itu maksudnya ya urusannya yang agama gitu. Oke, cek negara mah aman duit gitu, tapi itu cek syar'i itu menang gitu. Makanya Bapak Ibu urusan harta, urusan uang, urusan dunia dunia apa dunia perhartaan gitu. Kenapa kemudian yang mengelolanya atau aturannya itu datangnya dari Gusti Allah Pak, bukan dari manusia? Karena kalau yang ngatur manusia, manusia memiliki cara bagaimanapun untuk bisa menghalalkan semua itu. Ini ada apa? Sumber pendanaannya bisa dari BOS, dari APBD, dari komite. Malah saya pernah menulis sebuah opini lepas itu. Paling tidak ada 3 sumber pendanaan yang bisa diberdayakan oleh sekolah atau madrasah. Dari alumni bisa, dari orang-orang kaya yang ada di sekitar Bapak Ibu, kemudian juga untuk mendapatkan CSR.
Ini sudah masjid sudah keluar-keluar nih. Oh, 4 menit lagi. Oke, saya pikir saya tidak efektif juga nih kalau ngomong di sebelah saya masjid lagi lagi apa? Lagi menyampaikan toanya gitu ya, mau menjelang maghrib. Tapi prinsipnya begini, saya ingin kita semua bisa memahami persoalan ini dilihat dari sisi positif, Pak, bukan negatif, Pak. Negatif itu gini, pokoknya biaya itu bukan asal muasal dari masalah, bukan. Dia adalah tools, ya, dia adalah tools. Oke, ada yang mau disampaikan? Boleh? Pak, saya aja. Mau bertanya, Pak. Yang tadi terkait zero base budgeting ya, Pak. Ya, gimana, Bu? Yang tadi zero base budgeting, Pak, ini nanya sedikit aja. Berarti itu sebenarnya kan berdasarkan evaluasi yang kemarin gitu ya, Pak ya. Berdasarkan evaluasi tahun ajaran kemarin. Ini nyambung dengan pertanyaan saya yang tadi. Dimasukkan ke dalam perencanaan yang sekarang. Berarti yang direncanakan kita sekarang memang nantinya harus 100% terserap gitu ya, Pak ya. Iya, Berarti itu adalah perencanaan yang baik betul. gitu ya, Pak. Betul. Kalau misalnya ternyata tidak terserap semua tapi kegiatan berlangsung, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Pak. Tapi kegiatannya mah ada, cuma mungkin dananya lebih sedikit daripada yang kita anggarkan gitu. Ya, prinsipnya gini, Bu. Ketika menuliskan penganggaran itu kan pasti dengan pembiayaannya, dengan alokasinya. Ya, ya. Kalau ternyata anggarannya tetap tersisa tapi kegiatannya tetap berjalan, berarti di situ ada penggunaan anggaran yang tidak dimaksimalkan. Tuh. Iya, betul. Oh ya. Paling bisa Efek. diantisipasi dengan 2 hal. Satu, menambah konten programnya, atau yang kedua, menambahkan uang di program lain supaya lebih maksimal. Yang penting uangnya kemudian jadi habis. Habis itu hitungannya hitungan secara laporan ya. Iya, iya. Jadi kan pada akhirnya gini, punten. Kalau setiap tahun guru sok dapat baju seragam, kemudian lamun rek lebaran sok dibekelan apa gitu. Itu pertanyaannya saya mau nanya, duitnya dari mana? Apa yang mau dialokasikan khusus dari SPP anak gitu buat itu? Yang saya tahu nggak begitu. Ada nilai wirausaha yang dilakukan kepala sekolah dan TU dan bendahara biasanya dalam aspek-aspek tertentu itu ada kelebihan-kelebihan. Toh, bikin seragam anak itu kenapa kemudian harus dikolektifkan oleh sekolah, contohnya oleh koperasi, itu ada keuntungannya dipakai ke situ. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau memang tidak ada satupun, bahkan sekarang Bapak Ibu percaya atau tidak, silahkan dicek, khawatir saya salah. Yang ngajarin negeri pasti tahu lah, di SMK ya, SMK. Jadi konon kabarnya tidak boleh ada apa sebutnya makanan selain minum untuk menjamu tamu, Pak. Oh iya. Kalau ada, itu disebutnya gratifikasi, bayangkan. Jadi ada sisi budaya timur yang tidak bisa teralokasi, tidak terimplementasi hanya gara-gara persoalan itu. Apalagi kalau cerita guru, banyak cenarek lebaran teh uang kadede atau yang lain uang kadede, uang angpau, kok apa gitu. Sekarang pertanyaannya, Pak. dari mana sisi uang itu, Pak? Gitu. Makanya kalau saya boleh mengatakan, ya karena saya pernah di sekolah gitu, tahu persis masalahnya. Ya, belajar untuk tidak dimakan sendiri, Pak. Yang penting niatnya baik, walaupun sekali lagi secara regulasi harus apik lah itu, bahasanya harus apik. Contoh nih, contoh. Kenapa sih yang namanya perjalanan model kamari nonte wisata keluar kota itu dilarang gitu? Anda tahu duitnya gede itu, Pak. Untungnya gede. Bahkan kalau misal bicara tentang jual beli LKS tuh, itu untungnya lumayan tuh, bisa sampai ke Bali itu si kepala sekolahnya. Ini. Jadi prinsipnya
berhati-hatilah dengan masalah keuangan. Sekarang itu repot lah. Kita dihadapkan pada sebuah situasi di mana mata dan telinga orang-orang di luar kita itu sering melihat dunia pendidikan itu sepertinya kepala sekolah teh maling aja. Makanya hati-hati nih, Bapak Ibu. Eh, Apalagi kalau misalkan narik uang gitu, narik uangnya yang kira-kira nggak logis gitu. Tiap kali ulangan bayar 500 perak atau bayar 1.000 gitu, Pak. Ya kelihatannya 1.000-nya murah, Pak. Tapi dikali 1.000 siswa gimana? Duit itu, Pak. Nah, itulah. Bapak Ibu, kalau ngomongin anggaran, memang problemnya adalah tergantung pada mindset yang dimiliki, Pak. Bukan pada uangnya itu sendiri. Karena kalau tidak punya mindset yang bagus, yang benar, yang growth mindset, maka yang terjadi uang yang ada malah dialokasikan untuk hal-hal yang ya sebetulnya hanya bagian dari cara kita menyelesaikan masalah saja. Contoh, Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu sendirilah kalau urusan sekolah dengan APH, Pak. APH tahu ya, aparat penegak hukum, Pak. Anda itu bakal jadi ATM. ATM-nya gila-gilaan, Pak. Ya kalau nggak dengan kejaksaan ya dengan polisian biasanya. Urusannya dengan wartawan, yang LSM. Nah itu yang kemarin saya pernah posting kepada Bapak Ibu yang 2 orang yang kemudian kemarin dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo itu, yang dipecat gara-gara dia bersepakat dengan orang tua murid minta 20.000 untuk honor guru gitu Pak. Sampai akhirnya kemudian dia masuk pengadilan dan inkrah dan dia di vonis 2 tahun penjara bayar. Sampai akhirnya dipulihkan oleh Pak Prabowo si guru tersebut dan dia diberhentikan secara hormat akhirnya. Ya karena sudah selesai. Tapi direhabilitasi namanya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara uang, Pak. Gara-gara uang di sekolah gitu. Itu problematik yang menurut saya memang tidak mudah, Pak, untuk menjelaskan itu. Yang penting Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa di dunia pendidikan kita memang dipola sebagai orang yang tidak menjadi, tanda petik ya, saya mengatakan, tidak kaya seperti hanya pengusaha, Pak. Itu harus Bapak Ibu ingat. Bapak Ibu kalau pengen kaya, kayaknya kaya banget gitu, menjadi pengusaha. Enak gitu pengusaha. Oke, sekarang sudah masuk azan. Saya mohon izin, Bu Pupi, mana Bu Pupi? Saya mungkin disclaimer dulu nih, Bapak Ibu. Ya, Saya Pak. izin sekali lagi di hari Jumat depan saya ada acara Dewan Pendidikan yang saya sendiri ketuanya di Kota Sukabumi. Saya mau ada kegiatan seminar AI dan saresehan komite sekolah gitu. Dan harinya hari Jumat. Saya tuh bingung dari kemarin tuh. Aduh ini Jumat 2 kali di papang ini. Jadi bingung saya tuh. Tapi ya gimana lagi. Paling saya nanti minta izin ke Bu Pupi, jadwalnya di hari Rebo yang akan datang juga seperti inilah waktunya. Baik, Pak. Ya. Untuk waktunya Saya jam segini juga, apalagi Pak. kalau kelas yang lain, Bu, kelas lain 2 kelas nih, kelas D, kelas Bu Heni itu dua mata kuliah. Oh iya. Ya. Makanya Bu Pupi, mohon maaf nih, saya lain males ke kampusnya punten. Tapi ada tanggung jawab saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan di Kota Sukabumi menyelenggarakan dan akan didatangkan tokoh nasional juga, ada wali kota juga. Kalau bukan saya jadi ketuanya mah saya mungkin keluar we. Tapi karena saya ketua jadi give up, saya nggak bisa kumaha. Tapi buat saya ini bagian dari pengabdian yang tidak jauh dari persoalan pendidikan. Jadi ya sama-sama lah. Ya. Gitu Bu Pupi, nanti nanti saya kontak lagi di hari Kamis ya untuk memfikskan ya. Gitu. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merebu, Pak. Ya.